Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita absen dulu ya. Winda, Hadir. Rio, Rangga, Hadir. sip. Terima kasih. Judul materi kita hari ini ialah masa reformasi. Ada yang tahu apakah itu reformasi? Masa reformasi ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu Indonesia mengalami krisis demokrasi, krisis moral. Krisis pada saat itu sedang mengalami gejolak aksi-aksi penolakan. Pada masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya munculnya gerakan reformasi di Indonesia. Indonesia pada saat itu negara Indonesia mempunyai masa kelam, mempunyai sejarah masa kelam dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat dan pemerintahnya. Gerakan reformasi dilakukan oleh seluruh mahasiswa masyarakat Indonesia untuk mengembangkan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai kehidupan, di mana saat itu terjadinya krisis politik, ekonomi, hukum, maupun sosial. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tujuannya lahir gerakan reformasi ini adalah untuk memperbaiki ketataan perkembangan bermasyarakat terhadap pemerintah. Tujuannya lahirnya gerakan reformasi adalah memperbaiki tataan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pada saat itu banyak kesulitan masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan pokok. Di samping itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya masa reformasi. Yang terutama ialah ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum. Pemerintah yang baru dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirnya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan tersebut melahirkan berbagai ancaman dan melahirkan berbagai gerakan reformasi. Yang pertama ialah krisis hukum, krisis ekonomi, krisis politik, hingga krisis kepercayaan. Karena pada saat itu Indonesia ini mengalami banyak masalah. Karena banyak menimbulkan krisis kepercayaan, hukum, ekonomi, sosial, kepercayaan. Ini menimbulkan ancaman bagi negara Indonesia. Pada saat itu Indonesia mengalami perpecah belahan, mahasiswa, masyarakat, berbagai daerah, berbagai suku ras, bangsa, agama, itu semua berkonflik. Karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter, krisis pangan, krisis kepercayaan, krisis pemikiran. Lanjut, perkembangan politik dan ekonomi. Pada perkembangan politik, masa reformasi
ini banyak menimbulkan atau membuat undang-undang baru, antara lain Sidang Istimewa MPR 1998 tanggal 10 sampai 13 November 1998. Dan selanjutnya ialah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dan kepentingan masyarakat kesetepatan dari sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, pada saat itu masyarakat atau penguasa daerah otonom, pemerintah otonom daerah itu diberi kekuasaan untuk mengolah hasil bumi dan yang lain-lainnya. Yang seterusnya ialah pencabutan pembatasan partai politik. Nah, pada saat itu di pimpinan Presiden Soeharto, masyarakat Indonesia dibatasi untuk mengkritik atau memberikan ide-ide wawasan untuk negara Indonesia. Nah, tapi setelah masa reformasi, banyak pendiri partai-partai dan untuk mengkritik presiden, mengkritik pemerintah Indonesia ini itu diperbolehkan. Jadi pada saat itu masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih partai politik ataupun ingin sekedar mengkritik atau ingin memberi ide-ide pada negara, itu sekarang dibebaskan. Nah, ini yang paling spesial, penyelenggaraan pemilu pada masa reformasi. Nah, penyelenggaraan pemilu ini bertujuan agar pemilihan presiden maupun wakil presiden itu lebih demokratis, agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan atau yang lain-lainnya. Nah, pemilu ini ialah ide yang paling bagus hingga sekarang. Karena pemilu ini masyarakat ditentukan hak pemilihannya. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada awalnya masa reformasi, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Upaya pemerintah ingin mengakhiri krisis moneter ini sangat sulit, hingga penggeseran mulai dari penggeseran presiden, mengganti kabinet-kabinetnya, itu banyak sekali perubahan. Kita masuk dari kehidupan sosial. Pada masa reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sempat diwarnai terjadinya beberapa konflik. Nah, itu yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi, Indonesia mengalami krisis moral, ekonomi, krisis kepercayaan, hingga terjadinya kerusuhan dan kekacauan yang mengakibatnya hukum dan kondisi negara yang tidak kunjung membaik. Mengakibatnya sering terjadinya gesekan dalam masyarakat. Untuk seterusnya, pemerintah Indonesia berhasil membuat kurikulum dari masa reformasi hingga sekarang. Yang pertama ialah kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan sekarang yang masih kita pakai untuk murid-murid semuanya ialah kurikulum 2013. Terima kasih, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.